Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursia SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kuta Tengah, Kota Sugu Salam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu juga sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Saya di sini Bu ingin melakukan wawancara terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama pengambilan keputusan Bu. Di sini saya ingin bertanya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Sebenarnya kasus-kasus yang ada dalam saya selama menjadi kepala sekolah di SD Kuta Tengah ini, kasus-kasus itu tetap ada. Pertama, kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan. Kasus yang pernah terjadi, contohnya ada murid yang berkelahi. Kemudian kasus itu kita selesaikan dengan melibatkan wali kelas dan orang tuanya kita panggil, sehingga kasus tersebut cepat selesai dan tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan dan tidak merambat kemana-mana. Jadi saya sebagai kepala sekolah dan wali kelas harus cepat tanggap bila ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah pertama, kita pelajari dulu kasusnya dengan bertanya satu persatu ke murid tersebut, sehingga kita tahu siapa yang bersalah dan yang mengakibatkan terjadinya perkelahian tersebut. Tidak boleh langsung kita menyalahkan murid tersebut dengan ditanya dulu satu persatu. Kita mengetahui mana yang benar dan mana yang berbohong, dan kita harus punya strategi dalam menangani masalah, sehingga tidak ada berpihak kepada seseorang Bu ya, dan berupaya kita menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dan bijaksana. Dan bagi murid yang bersalah mungkin kita berikan teguran. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya mengetahui inti permasalahan tersebut, apa pemicunya, sehingga kita bisa menemukan bagaimana solusinya yang terbaik dan yang akan kita ambil sehingga tidak ada yang merasa yang dirugikan. Hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang lebih efektif melakukan dialog dengan murid yang bermasalah, wali murid dan wali kelas secara kekeluargaan, karena dengan dialog akan dapat memunculkan solusi yang terbaik yang dapat diterima semua pihak. Kemudian kita memberikan bimbingan dan nasihat sehingga kasus tersebut tidak terulang kembali dari kedua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik, bagaimana cara membuat keputusan yang seadil-adilnya dan meninggalkan risiko dari keputusan tersebut. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, saya akan menyelesaikan kasus secepat mungkin agar tidak ada campur tangan dari pihak-pihak lain, dengan melibatkan wali kelas dan guru lainnya untuk memberikan saran, pendapat atau hal-hal yang sesuai dengan permasalahan. Pendapat atau hal-hal yang sesuai permasalahan yang dihadapi kita cepat akan lebih baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang saya hadapi, saya melibatkan wali kelas dan guru lainnya, dan saya selalu menekankan perilaku adil dan bijaksana dalam memberikan saran dan pendapatnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun, saya berpedoman kepada kesepakatan dan aturan sekolah, dan saya membiasakan diri untuk bertanggung jawab setiap ada permasalahan di sekolah, dan saya selalu menjalin komunikasi dengan warga sekolah, terutama dewan guru, untuk cepat dan peduli apabila ada kasus yang terjadi, dan selalu memberikan arahan kepada murid tentang tata tertib dan disiplin di sekolah ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya dapat banyak gambaran yang lebih tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika ada kasus-kasus dilema etika, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Amin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya Pak hari ini, Pak? Baik. Ini Pak, mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Iya, nggak apa-apa. Hari ini kebetulan nggak ada kerjaan. Saya di sini ingin melakukan wawancara Pak terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama pengambilan keputusan Pak. Oh iya. Di sini Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, di sini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Setiap kasus itu tentunya diawali dengan pemantauan di lapangan, bagaimana bentuk persoalannya, kemudian hal itu menjadi bentukan yang akan dimusyawarahkan dengan para guru untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi untuk tersebut ya kita selalu melakukan musyawarah, baik itu dengan guru maupun dengan mungkin wali murid dan juga komite. Baiklah Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, itu memang terkadang timbul ya, di mana ada dua kebijakan, di mana kebijakan itu harus diambil salah satunya, ya tetapi kita harus mengambil kebijakan yang lebih ke positifnya, berhubung ya disesuaikan dengan kondisi sekolah, karena memang ya dua posisi itu karena kebijakan itu terkadang terbentuk. Kita buat keputusan yang A mungkin ada dampaknya di tempat lain, dan kita buat kebijakan B juga ada dampak. Tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Demikian. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Dalam menyelesaikan permasalahan tentunya kita bukan hanya langsung untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Tentunya itu perlu suatu
cara untuk melakukannya, untuk memutuskan suatu persoalan. Kita selalu ya memantau lapangan dulu, bagaimana kondisi kasusnya. Kemudian tentu kasus-kasus itu tentu lebih banyak kasus di sekolah, namun kita harus memprioritaskan yang mana yang paling terpenting untuk diselesaikan. Kemudian permasalahan ini tentunya akan dikaji ulang. Kemudian hasilnya nanti akan kita musyawarahkan dengan para guru seperti yang saya sampaikan pada dahulu tadi. Ini akan musyawarahkan apabila ini memerlukan orang tua, maka kita panggil orang tua untuk bermusyawarah. Kemudian hal ini mungkin akan kita putuskan, bukan saya sendiri, tetapi keputusan ini keputusan bersama guru. Demikian. Hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, pada dilema etika kita selalu dari pantauan memang zaman sekarang memang sudah ya etika anak mungkin pengaruh dari zamannya ya, dari zaman sekarang. Kami memusyawarahkan bersama dengan guru dan orang tua juga komite untuk membentuk suatu program, yaitu program etika. Mengenai etika tadi itu mengenai tomate, tolong, maaf, dan terima kasih. Dan juga kami menerapkan di sekolah yaitu 5S, yaitu senyum, sapa, dan ini selalu ada yang memantau apabila hal-hal yang mungkin ada ucapan-ucapan yang tidak baik yang disampaikan oleh anak-anak didengar oleh teman yang lain ya, ini ada timnya. Dari tim inilah yang menyampaikan, melapor kepada guru piket supaya sekolah diberi arahan kembali, jangan menyampaikan ucapan-ucapan ya etika-etika yang tidak baik kepada sesama maupun kepada ya guru mungkin barangkali. Jadi ini ada pantauan khusus untuk dalam program ini. Jadi ada memantau, bukan hanya dibiarkan begitu saja, tetapi harus dipantau. Anak-anak dipantau, dibuat semacam tim pemantau untuk melaksanakan program baik itu 5S maupun program tomate tadi. Demikian. Baiklah Bu, Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, memang jika kita membuat suatu keputusan tentu ada mungkin tantangannya, baik itu dari pihak sekolah maupun ya dari luar sekolah. Misalkan saja kebijakan kami untuk mengantisipasi, misalkan itu pemakaian IT, misalkan kebanyakan sekarang zamannya udah memang itu mengenai handphone itu tidak ada hari tanpa handphone anak-anak. Jadi kami mengambil kebijakan, dari kebijakan ini kami melatih anak-anak mencari informasi dari handphone tersebut atau dari internet ya yang berhubungan dengan pembelajaran, dan di sekolah kami ajarkan itu, dan kami melatih anak-anak untuk mencari informasi misalkan semacam game dalam pembelajaran itu kami lakukan di sekolah secara berkelompok. Namun ini bertentangan dengan orang tua, karena selama ini memang orang tua melarang menggunakan handphone. Ternyata anak-anak disuruh oleh gurunya membawa handphone. Ini yang menjadi permasalahan. Namun ini bisa kami atasi. Kami menyuruh anak-anak membawa handphone itu bukan dari sisi negatifnya dinilai, tetapi kami mengambil dari sisi positifnya. Dari zamannya udah zaman IT sekarang, ya tentu kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi melalui IT inilah
kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi dengan inilah kita bisa mengembangkan pembelajaran kita. Itulah yang kami sampaikan kepada orang tua hingga orang tua bisa menerimanya. Begitu. Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Itu tergantung pada masalahnya. Mungkin masalahnya itu mungkin harus cepat diselesaikan, kita harus tanggap. Maka itu harus kita selesaikan dengan kebijakan. Mungkin bisa saja langsung kebijakan kepala sekolah dan bisa saja itu kebijakan dari bersama dengan guru-guru. Namun ada juga terjadwal. Terjadwal misalkan kasus-kasus pada anak, misalkan anak-anak yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin pada program 5S-nya ada anak-anak yang melanggar suatu aturan itu, ternyata ada etika yang tidak baik, itu dilaporkan oleh timnya. Tim ini bukan guru saja tetapi anak-anak yang melaporkan, dan hasil laporan itu akan dikembangkan, dicatat oleh guru-guru piketnya, itu kapan kejadiannya, apa permasalahannya, pokok permasalahannya. Nanti di hari Sabtu khususnya itu kasus-kasus itu akan dipanggil dan diberi arahan secara bersama-sama. Mungkin ada si A, mungkin ada 2, 3, 4 orang yang akan dipanggil akibat dari mungkin pelanggaran aturan-aturan sekolah atau aturan-aturan lain yang sedang diperkembangkan di sekolah ini. Bapak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang pertama memang ini awalnya dari permasalahan di etika pada anak, mana pada zaman sekarang misalnya tata krama atau etika anak sekarang memang sudah jauh berbeda dengan zaman kita dulu, Bu. Jadi berdasarkan ini kami mengusahakan ini bersama dengan guru dan orang tua dan mengambil suatu kebijakan supaya guru atau pihak sekolah dengan orang tua ada kerjasama untuk memantau anak-anak dalam perkembangan seperti etika tadi. Mungkin di rumah dia, mungkin di sekolah dia baik, namun di rumahnya ada mungkin etika yang tidak baik, sehingga itu bisa juga dilaporkan oleh orang tuanya ke sekolah supaya ada kerjasama dengan yang baik. Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam etika, Pak? Ya, dalam suatu permasalahan di sekolah itu tentu barangkali itu selalu ada pokok-pokok permasalahan yang akan timbul. Mungkin kita merasa sudah baik, belum tentu itu baik. Jadi di zaman sekarang yang namanya zaman ya dimana informasi mudah kita dapat, itu kita harus tanggap sebagai pendidik, juga kepala sekolah untuk menanggapi hal-hal dalam perkembangan zaman tersebut. Jangan sempat anak yang lebih pintar daripada kita, itu bisa disepandai itu. Karena sekarang informasi itu sudah mudah. Jadi berdasarkan itulah kita suatu dalam mengambil suatu kebijakan, itu harus berdasarkan kepada kepentingan anak, bukan kepentingan diri kita atau guru. Juga harus kepentingan sekolah. Jadi kita harus suatu mengambil kebijakan itu harus mengarah pada kepentingan daripada anak itu tersebut yang tadi sesuai dengan perkembangan zamannya. Jangan sampai kita ya sebagai guru egois ya gitu ya, egois sehingga ya kita merasa benar,
anak juga merasa benar, itu menjadi cekcok nanti. Nah, kita harus tetap memihak kepada peserta didik. Terima kasih Pak atas wawancaranya tadi Pak. Dan terima kasih juga atas waktu Bapak. Sudah saya ganggu sebentar Pak. Di sini saya dapat gambaran yang lebih lebih banyak tentang bagaimana Bapak cara mengambil keputusannya jika ada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak Pak. Terima kasih Pak. Demikianlah wawancara saya tadi dengan kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.